Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah saya kerjakan dengan judul mengurangi dan mengubah tumpukan limbah sampah menjadi energi listrik. Latar belakang kantong plastik menjadi isu pembicaraan penting akhir-akhir ini di dunia pengolahan sampah. Harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik maupun medis, dan sebagainya. Plastik baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20. Namun penggunaannya berkembang secara luar biasa dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Plastik menjadi primadona karena beberapa sifatnya yang istimewa, yakni mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, seperti bobotnya ringan sehingga bisa menghemat biaya transportasi. Kemudian tahan lama, yaitu aman dari kontaminasi kimia, air, dan dampaknya. Aman sebagai kemasan barang maupun makanan, dan tahan terhadap cuaca dan suhu yang berubah. Dan yang lebih penting lagi adalah harganya murah. Fenomena booming sampah plastik telah menjadi momok yang menakutkan di setiap belahan bumi. Tidak saja di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, seperti Amerika, Inggris, dan Jepang. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Barat mencapai 60 kg per orang per tahun. Di Amerika Serikat mencapai 80 kg per orang per tahun. Sementara di India hanya 2 kg per orang per tahun. Akibat sampah plastik yang memerlukan ratusan bahkan ribuan tahun untuk terurai kembali ke bumi, 57% sampah yang ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudra. Bahkan kedalaman sampah plastik di Samudra Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter. Bahkan menurut catatan, lebih dari 1 juta burung dan 100.000 binatang laut sudah terkontaminasi. Di Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua, sebesar 5,5 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Menurut laporan Environmental Protection Agency atau EPA US di Amerika Serikat saja atau di Amerika, produksi sampah plastik meningkat dari kurang dari 1% pada tahun 1960 menjadi 12% atau sekitar 30 juta ton pada 2008 dari jumlah total produksi sampah domestik negara ini. Kategori sampah plastik yang terbesar berasal dari kemasan dan wadah seperti botol minuman, tutup botol, botol sampo, dan lainnya. Jenis sampah plastik juga digunakan atau ditemukan pada jenis barang plastik yang penggunaannya bertahan lama, seperti pada peralatan perlengkapan dan perabotan, dan barang plastik yang penggunaannya tidak bertahan lama, seperti diaper, kantong plastik, cangkir sekali pakai, perkakas, dan perlengkapan medis. Sementara itu, Inggris memproduksi sedikitnya 3 juta ton sampah plastik setiap tahun. Sebanyak 56% dari jumlah tersebut berasal dari kemasan, dan 75%
dari persentase kemasan berasal dari sampah rumah tangga. Sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh Kota Jakarta saja dalam sehari mencapai 1.000 ton. Sampai saat ini belum ada pengelolaan sampah plastik di tingkat kota. Namun, pemulung memiliki peran yang sangat penting dalam mata rantai daur ulang sampah plastik yang dilakukan secara informal. Seiring dengan produksi plastik yang meningkat tajam dari tahun ke tahun, kemampuan mendaur ulang Amerika juga menunjukkan kondisi yang sangat memuaskan. Saat ini 80% masyarakat di sana telah memiliki akses pada kegiatan daur ulang plastik. Ini seiring pertumbuhan bisnis daur ulang yang meningkat. Tercatat lebih dari 1.600 unit usaha terlibat dalam daur ulang plastik, sehingga berbagai jenis plastik bisa didaur ulang. Selain memperkenalkan kegiatan daur ulang plastik, ilmuwan juga terus dipicu untuk bisa mencari alternatif lain, bahan pengganti plastik konvensional. Maka saat ini mulailah diperkenalkan plastik ramah lingkungan, degradable plastik, biodegradable plastik, atau bioplastik di tengah masyarakat. Di Jakarta, 3 produsen baru-baru ini memperkenalkan dirinya memproduksi plastik ramah lingkungan di Indonesia. Ketiganya memiliki produk yang berbeda, tapi fokus produknya sama, yakni menyediakan alternatif kantong dan kemasan plastik yang ramah lingkungan. Penjelasan di atas sudah bukan lagi persoalan baru, bahwa limbah plastik yang sekiranya ada di berbagai tempat di muka bumi ini menjadi permasalahan yang cukup serius untuk eksistensi lingkungan hidup. Itu pun baru berbicara limbah yang istilahnya terbang bukan pada tempatnya, semacam terbawa arus dari selokan warga lalu ke sungai kemudian baru ke laut bebas. Yang mana sebagaimana diketahui bersama bahwa sampah yang sudah terbuang pada tempatnya saja masih menjadi masalah. Jika berbicara lebih lanjut lagi, permasalahan terkait hal ini adalah mau dikemanakan lagi limbah yang sudah tertumpuk di TPA itu. Tentu saja tertumpuk di sini akan selalu bertambah jumlahnya setiap waktu. Sementara solusi untuk mengolahnya dalam rangka menyusutkan kuantitas yang terkumpul, khususnya di Indonesia, masih minim. Hal ini cukup ditakutkan oleh pihak yang peduli akan lingkungan. Pasalnya, ketika kapasitas TPA itu sudah mencapai maksimal, maka cara paling masuk akal adalah membuka kawasan TPA baru, yang mana ketika membuka kawasan TPA baru, kiranya bukanlah keputusan yang bagus, dan bukan keputusan yang tepat. Dan jika ditanya mengapa, karena itu akan menimbulkan persoalan-persoalan lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu solusi dari beberapa solusi juga yang sudah dipaparkan selain mengurangi penggunaan dari sampah plastik dan mengolah sampah plastik atau biasa disebut daur ulang sampah plastik yang sudah beredar luar di masyarakat, yang kiranya tidak hanya sekedar dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang ada, melainkan juga dapat memunculkan manfaat dalam segi lain, yang dalam hal ini adalah energi listrik. Maka penulis anggap hal ini merupakan gagasan yang cukup menarik. Dan jika berbicara sesuatu yang ada nilai ekonominya, maka kesempatan untuk implementasi gagasan ini cukup besar. Gagasan ini adalah membangun pembangkit listrik tenaga sampah, atau biasa disebut PLTSA. Tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam implementasi gagasan tersebut. Butuh kajian-kajian serta penelitian-penelitian lebih lanjut dalam efektivitasnya terkait pembakaran yang bahan bakarnya adalah sampah plastik. Untuk daerah yang sudah berhasil dalam membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA ini, setahu penulis ada di Surabaya. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini terdapat pertanyaan yang dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan penelitian ini, yaitu poin pertama,
adalah apa urgensi dalam mengelola limbah sampah, khususnya adalah sampah plastik. Dan yang kedua, apakah limbah sampah plastik dapat dikonversi menjadi energi listrik? Penelitian terdahulu. Produk-produk plastik setelah tidak dipakai lagi akan dibuang oleh konsumen sebagai limbah sampah. Data menunjukkan persentase sampah plastik dari tahun ke tahun makin meningkat. Pada tahun 2002, diperkirakan mencapai hampir 9%. Misalnya kota Jakarta, dengan penduduk sebanyak 9 juta jiwa, dan jumlah sampah per hari sekitar 5.000 ton, maka jumlah sampah plastik yang ditimbun mencapai sekitar 400 ton. Dengan jumlah yang besar tersebut, sampah plastik apabila tidak diolah dengan baik berpotensi memperburuk kualitas lingkungan. Namun, apabila sampah plastik dapat diolah dengan baik melalui upaya daur ulang, dan khususnya dalam hal ini adalah membangun PLTSA, maka sampah plastik tersebut juga berpotensi besar untuk dapat diubah menjadi uang. Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa cukup banyak perusahaan ternama dunia yang juga ikut andil besar dalam penumpukan sampah plastik, yang juga ikut berkontribusi atas tercemarnya lingkungan. Kita tahu perusahaan-perusahaan besar itu seperti Aqua, Coca-Cola, Indofood, dan masih banyak lagi perusahaan besar yang menggunakan kemasan plastik sebagai bungkus produknya. Walau demikian, tidak serta-merta itu merupakan kesalahan dari mereka, melainkan ini kesalahan cukup banyak orang, bahwa cukup banyak konsumen yang membuang sisa bungkusnya sembarangan. Dan dari sisi perusahaan, seharusnya ada solusi yang lebih jitu terkait pengganti bungkus plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Dan hal ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi penumpukan sampah, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Selain itu, dari sisi konsumen, sebagus tindakan membuang sampah pada tempatnya pun pada kenyataannya belum menyelesaikan persoalan sebelumnya. Pasalnya, ketika sampah itu sudah dibuang di tempat sampah, lalu diangkut oleh truk sampah untuk ditempatkan di TPA atau tempat pembuangan akhir, sampah tersebut tidak menjadi hilang begitu saja, melainkan menumpuk dan terus akan menumpuk. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk melanjutkan penyelesaian masalah terkait limbah plastik ini dengan lebih konkret. Dan penelitian tersebut adalah terkait mengurangi dan mengubah tumpukan limbah sampah menjadi energi listrik. Hipotesis diduga dengan pengadaan PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah dapat mengurangi penumpukan sampah plastik di TPA atau di tempat pembuangan akhir. Hal ini cukup menarik karena bukan hanya mengurangi volume penumpukan sampah saja, melainkan juga mengkonversi limbah sampah plastik tersebut menjadi listrik yang kegunaannya hampir-hampir tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sekarang. Model penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus eksploratori, yaitu menetapkan kelayakan sampah untuk dijadikan bahan baku pembangkit listrik tenaga sampah, atau biasa disebut PLTSA. Metode dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian langsung di lapangan berupa pengukuran serta melakukan wawancara terhadap lembaga yang menangani persampahan untuk memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder.
populasi dan sampel. Pengambilan sampling dilakukan dengan teknik menempatkan sebanyak 100 kg sampah. Data intensitas sampah yang masuk di TPA ditimbang di jembatan timbang. Data sekunder yang diperlukan meliputi data kondisi wilayah, kependudukan, dan mengenai TPA. Data kelembagaan dinas pengelolaan sampah, dan data kondisi fisik alam serta data-data mengenai peraturan dan kebijakan daerah. Lokasi penelitian hanya terpusat pada TPA Muara Fajar, karena sampah untuk Kota Pekanbaru dengan 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenaya Raya, 50, Sail Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, dan Rumbai Pesisir diangkut ke TPA Muara Fajar atau TPA tersebut. Alat analisis. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu untuk melihat bagaimana potensi dari sampah yang ada bisa digunakan untuk sumber pembangkit energi listrik atau sumber pembangkit energi terbarukan dari pemanfaatan potensi sampah plastik. Metode pengumpulan data berdasarkan jurnal Monais and Berinov 2016 sebagai berikut. Poin pertama, wawancara akan dilakukan, baik wawancara mendalam maupun wawancara secara tertutup. Instrumen wawancara akan digunakan untuk menjawab semua variabel penelitian yang mana akan diturunkan dari teori-teori dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sejumlah informan berdasarkan acuan kualitatif agar tercapai tujuan penelitian akan diwawancarai. Poin kedua adalah dokumentasi. Untuk mendukung jalannya penelitian ini, maka studi dokumentasi atau memanfaatkan informasi, dokumen, buku-buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian juga akan dimanfaatkan atau akan digunakan. Kesimpulan, sampah yang menggunung yang ada di TPA merupakan isu lingkungan yang cukup hangat, yang apabila tidak segera ditangani, maka volume limbah sampah akan semakin menghabiskan ruang. Belum lagi polusi bau dari sampah tersebut sangat menyengat busuknya. Maka dari itu, salah satu solusi untuk mengatasi tumpukan sampah ini, selain melakukan daur ulang dan selain menggunakan produk daripada plastik oleh perusahaan-perusahaan besar, adalah dengan pengadaan PLTSA atau dengan membangun PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Khususnya sampah di sini adalah sampah plastik.
Dan oleh sebab itu, limbah sampah yang sudah diolah, maksud saya sudah digunakan untuk tenaga pembangkit listrik tenaga sampah, khususnya limbah sampah, maka limbah sampah plastik akan dapat dikurangi dengan jumlah yang cukup signifikan. Dan PLTSA ini selain dapat mengurangi limbah sampah, juga dapat, ya istilah kerennya, dapat menghasilkan cuan begitu. Yang cuan di sini adalah menghasilkan listrik. Konteksnya begitu. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.